Hai para pecinta aglonema, ketemu lagi dengan saya Kansia di vlog Kans Pandiri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis pupuk dan obat-obatan yang saya gunakan untuk perawatan aglonema saya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah pupuk Osmocote atau pupuk Dekastar, atau biasa juga orang katakan pupuk slow release. Nah, pupuk ini biasa saya gunakan 6 bulan atau 5 bulan sekali, karena dia lama baru habis ya, terurai di dalam media tanam. Nah, kegunaan dari pupuk ini yaitu merangsang tumbuhnya daun dengan baik dan juga untuk bagian akar supaya perkembangan tumbuhan atau tanaman aglonema kita dapat tumbuh dengan maksimal dan subur karena tersedianya unsur hara di dalam media. Cara pengaplikasian pupuk Osmocote ini dilakukan dengan cara ditabur atau ditimbun ke dalam media tanam di sekeliling tanaman aglonema. Dosisnya disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman aglonema kita. Yang berikut yang saya gunakan di penyiraman atau penyemprotan di daun, yaitu Growmore untuk pupuk daun ya, dengan kandungan NPK-nya 32-10-10. Kalau tidak ada Growmore, bisa kita gunakan Gandasil D atau Sampurna D. Sama dengan Growmore, tapi kebetulan di rumah ada Growmore. Nah, seperti ini ya. Isinya butiran-butiran warna biru, dan ini sangat mudah larut di dalam air. Jadi kita campurkan di dalam air, baru disiramkan atau disemprot pada daun. Dosisnya 2 gram ya, atau setengah. Kalau saya biasanya menggunakan setengah sendok teh untuk 1 liter air. Nah, dilarutkan dalam air baru disemprotkan atau disiram ke media tanam. Penyiraman atau penyemprotannya biasanya kalau saya 2 kali sebulan atau 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali disemprotkan di daun, batang, atau biasa juga saya ganti-gantian saya siram ke media tanam habis penyiraman. Jadi saya siram dulu media tanam sampai basah, kocor, baru terakhir saya siram dengan larutan Growmore ya. Nah, kita lanjut. Pupuk lain yang saya gunakan adalah Atonic 6,0 L. Atonic ini biasa saya gunakan untuk aglonema yang baru pindah atau yang masih dipisah dari induknya. Biasa saya gunakan rutin, saya siram 1 kali seminggu. Manfaat dari Atonic ini atau biasa disebut zat pengatur tumbuh tanaman ya. Nah, Atonic ini memaksimalkan pertumbuhan tanaman mulai dari akar, batang, daun. Atonic ini memaksimalkan serapan unsur hara sehingga tanaman lebih tahan dari serangan hama dan penyakit. Yang berikutnya adalah vitamin B1. Kalau tidak ada ini biasa saya gunakan vitamin yang dikonsumsi manusia, B1 IP. Ini bisa juga digunakan untuk aglonema yang jenis ini dengan dosis 3 tablet untuk 1 liter air ya. Nah,
Ini juga dulu saya gunakan, tetapi sekarang banyak palsunya, jadi sudah jarang saya gunakan. Nah, ini B1 Thailand. Jadi saya gunakan yang asli-asli saja ya. Yang ini tidak mungkin dipalsukan. Terus ini yang digunakan di Rimawan, Mas Rimawan. Jadi dosis dari vitamin B1 kalau cair saya gunakan 2 mili untuk 1 liter air, dan untuk vitamin yang tablet biasa saya gunakan 3 tablet untuk 2 sampai 3 tablet untuk 1 liter air. Nah, manfaat dari vitamin B1 misalnya saat beli online, tanaman stres dalam perjalanan panas. Jadi manfaat untuk vitamin B1 pada tanaman yaitu untuk mengurangi stres. Misalnya saat pindah pot atau repotting, misalkan anakan dari induknya, nah kita gunakan disemprot atau direndam dengan B1. Nah, juga pada saat seperti ini musim panas ya, jadi perubahan suhu yang ekstrim itu, suhu panas, tanaman biasa stres karena panas yang terlalu tinggi. Jadi pada sore hari kita semprot B1 atau pada pagi hari. Jadi kalau di saya vitamin B1 itu saya semprot bisa setiap hari kalau cuaca panas, atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Selain untuk mengurangi stres, menjaga tanaman kita tetap segar supaya tumbuh tunas baru, segar dan sehat. Nah, caranya ya rajinlah semprot B1. Vitamin B1 juga bermanfaat untuk mempengaruhi suburnya tanaman. Berikut manfaat vitamin B1 adalah mempercepat proses pertumbuhan akar dan jaringan baru. Seperti halnya kita manusia, mengkonsumsi vitamin B1 bermanfaat untuk menjaga metabolisme dan mempercepat proses pertumbuhan akar serta jaringan baru pada tanaman, khususnya tanaman aglonema. Setelah kita membahas pupuk vitamin untuk pertumbuhan aglonema, sekarang kita bahas obat-obatan. Nah, yang pertama adalah ini antrakol ya, isinya bubuk seperti ini. Manfaat dari antrakol ini yakni sangat efektif dalam menghambat, membunuh, dan melindungi tanaman kita dari jamur. Nah, fungisida ini bentuknya seperti tepung ya, atau serbuk putih krem. Fungisida ini bekerja secara kontak, maksudnya saat kita langsung menyemprot pada daun, nah yang kena semprotan itu, nah itu langsung mati hamanya. Bagian daun yang kena semprotan, maka bagian itu yang terlindungi. Jadi dia bekerja secara kontak. Selain antrakol, yang saya gunakan di sini adalah anti-Germen Plus. Nah, kandungan dari anti-Germen ini yakni fungisida, bakterisida, dan virusida. Bisa mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus pada tanaman padi, ya termasuk juga pada tanaman aglonema. Jadi kalau saya, penggunaan anti-Germen ini sangat penting ya, utamanya di musim hujan. Di musim hujan itu kelembaban tinggi, jadi gampang aglonema kita itu terserang bakteri yang bikin lenyut daun, ya daun membubur baru bau. Nah itu bakteri, penyebabnya karena kelembaban yang tinggi, misalnya di musim hujan. Nah, anti-Germen ini sangat bagus. Itu bedanya dengan antrakol ya. Kalau antrakol kita semprotkan di daun itu
meninggalkan bercak-bercak putih. Nah, beda dengan anti German. Anti German Plus itu tidak kelihatan saat kita semprotkan di permukaan daun. Nah, biasanya penggunaannya kalau saya campurkan dengan B1 ya, setiap saya menyemprot ya. Jadi saya selalu padukan ini anti German dengan vitamin B1. Terus yang berikut Alika. Nah, Alika ini untuk insektisida, untuk pengendalian insek pada daun tanaman aglonema. Saya gunakan ini biasanya 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan. Nah, saya semprotkan di daun 1 mili untuk 1 liter air. Nah, ini untuk mencegah kutu putih, semut, kutu sisik ya, serangga-serangga pada aglonema, pada media yang merusak tanaman aglo kita ya. Saya gunakan Alika. Yang berikut, pada saat saya menanam tanpa akar, misalnya stek, menanam bonggol, nah ini saya gunakan Rootfix. Rootfix ini saya oles di batang baru kita tanam. Kegunaannya ini untuk merangsang pertumbuhan akar, jadi hormon pertumbuhan. Nah, root, jadi perangsang akar. Ini cara penggunaannya, ini kan dalam bentuk bubuk, jadi kita bikin seperti pasta ya, seperti pasta kayak begini jadinya. Ini baru kita oles di batang atau tempat luka pada tanaman untuk merangsang pertumbuhan akar. Selain itu juga untuk mencegah jamur ya, pada saat kita mencangkok bisa digunakan. Setelah itu yang terakhir ini salep kambium. Jadi salep kambium ini saya gunakan pada saat memotong bonggol atau batang aglo. Nah, tempat lukanya saya olesi dengan salep kambium. Nah, ini semua cara mendapatkannya ya, kita beli selain di toko tani. Kalau misalnya tidak ada, saya beli di Shopee ya, lewat online. Nah, tapi ini rata-rata ada di toko tani. Yang berikut ini juga Antrakol, ini juga ada di toko tani. Anti German Plus ada di toko tani. Yang lainnya itu kita bisa beli di Shopee ya, lengkap di Shopee. Kalau yang jenis RJ37 seperti ini, dapatnya itu di Kireina Nursery di Shopee. Oke, ini jenis obat kuku dan obat-obatan yang saya gunakan untuk tanaman aglonema saya. Terima kasih, selamat menonton.